Pendidikan anak di sekolah sangat didambakan. Namun, tidak semua anak mendapatkan hak mengenyam pendidikan. Bukan karena apa dan mengapa. Akses pendidikan yang menjadi permasalahan. Lalu, di mana peran kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Tidak sekolah Jawa Timur itu dari sisi jumlah itu adalah terbesar kedua se-Indonesia. Berkaitan dengan anak tidak sekolah, Kamis 1 Februari 2024, BPPMP Provinsi Jawa Timur melakukan upaya koordinasi dan konsolidasi data pendidikan Provinsi Jawa Timur. Langkah sinergi dan berkunjung langsung ke kantor Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur di Jalan Raya Kendangsari Industri nomor 43 sampai 44 Surabaya guna mendapatkan data otentik dan akurat mengenai angka partisipasi sekolah APS di Provinsi Jawa Timur sebagai panduan mengawal Pemda mentransformasi regulasi dan tata kelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Menurut statistisi ahli Madya BPS Provinsi Jawa Timur, Ibu Evi Trisusanti menjelaskan bahwa angka partisipasi sekolah APS ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu angka partisipasi murni APM dan angka partisipasi kasar APK. Angka partisipasi sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Nah, itu dibagi angka partisipasi murni itu adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dalam kelompok usianya. Nah, murni yang tadi saya bilang, kalau SD 7 sampai 12, kalau SMP itu 13 sampai 15, kalau SMA 16 sampai 17. Kemudian ini angka partisipasi kasar, proporsi anak sekolah pada jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Selain itu, beliau juga menceritakan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai APS dengan mencontohkan kondisi real yang terjadi pada anak tidak sekolah. Lanjut pada hari Jumat 22 Maret 2024. Kunjungan kolaborasi BPPMP Provinsi Jawa Timur ke Bapeda Provinsi Jawa Timur. Hal ini membicarakan tentang penanganan anak tidak sekolah di Provinsi Jawa Timur. ATS ini kembali lagi ke salah satu fungsinya dan karena mereka itu yang leading sektor terkait dengan pemerintahan desa di kabupaten kota. Karena mereka yang berkaitan langsung dengan pemerintahan desa, dan ini yang mungkin yang bisa menggerakkan desa untuk memanfaatkan kadernya atau ya perangkat desa untuk mencari anak. Dengan Mbak ini Badra sudah kelihatan kan, Napoli kan ada kan. Nah, tinggal ini masuk di desa mana, di kabupaten A, masuk di kecamatan apa, desa apa, ya tinggal sebarkan ke mereka. Lewat Napolinya, lewat PND mungkin ya ini kembalikan ke kecamatan, sebarkan ke desa, cari 10 orang ini atau 100 orang. Nah, kalau nggak fix, mungkin di situ tinggal 75, berarti data tinggal di-upload. Senin tanggal 3 Juni 2024. Kelanjutan kolaborasi BPPMP Provinsi Jawa Timur dengan Bapeda Provinsi Jawa Timur. Ditambah dukungan UNICEF guna menyamakan persepsi dan berbagi peran dalam penanganan anak tidak sekolah di Provinsi Jawa Timur. Yeah, and I think when we're thinking about coordination, of course, part of the work is actually focusing on getting children back to learning, whether that's school or whether it's non-formal. But I think there's also part of the issue is also about when we identify children, they may have special challenges that they're facing that may require some kind of referral to, the social affairs or so. While we have to work at trying to get children back into learning, we also need to be making sure that we're focused on building a strong system that can actually facilitate referrals. Selain
penting untuk memastikan bahwa mereka bisa kembali belajar, kita juga perlu mengidentifikasi tantangan-tantangan khusus yang dihadapi anak untuk kembali belajar, yang memungkinkan kita kemudian juga untuk mengidentifikasi kemana anak tersebut harus dirujuk, karena bantuan-bantuan seperti ini yang nantinya akan bisa memastikan anak bisa kembali belajar. Koordinasi advokasi Pemda dalam rangka ketercapaian program PAUD dan Wajar 12 tahun. Ini dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 Juni 2024 bertempat di Hotel Mojopahit, Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Pada kegiatan ini juga terdapat komitmen bersama secara tertulis dari Kepala BPPMP Provinsi Jawa Timur, narasumber, dan peserta. Identifikasi kendala dan permasalahan capaian AKS, APS, dan APK di Provinsi Jawa Timur mulai dibahas dengan harapan dapat tersusunnya rumusan rekomendasi strategi peningkatan capaian AKS, APS, dan APK di Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuanita Marini dan saat ini saya bekerja di UNICEF Perwakilan Jawa untuk bidang pendidikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BBPMP, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, terkait kerjasamanya dengan UNICEF dan juga dengan Provinsi Jawa Timur terkait dengan pemenuhan pembelajaran 12 tahun. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan nyata di mana BBPMP melakukan pembinaan dan juga informasi terkait dengan penerapan strategi-strategi penanganan anak tidak sekolah dan bagaimana anak-anak tidak sekolah ini bisa dikembalikan ke sekolah sehingga semua anak dapat mendapatkan pendidikannya selama 12 tahun. Kami di UNICEF selalu mendukung pemerintah, baik itu untuk pemenuhan hak anak, khususnya di bidang pendidikan, dan juga pemenuhan hak anak di bidang-bidang lainnya. Terima kasih. Peran Bapeda, peran perencanaan penganggaran dalam penanganan ATS itu sangat penting karena ATS tidak bisa ditangani hanya dengan urusan pendidikan, tapi harus lintas sektor dan masif saling berkolaborasi. Maka hasil optimal yang akan kita peroleh dengan konvergensi penanganan ATS di Jawa Timur ini. Harapan kami selaku pengampu perencana penganggaran, maka seluruh stakeholder, tidak hanya Dinas Pendidikan tapi juga OPD terkait harus bahu-membahu, harus saling berkolaborasi sesuai dengan tusi masing-masing untuk tracking, men-tracing, kemudian menangani ATS secara masif dan bersama-sama. Insya Allah hasil yang kita peroleh jika kita laksanakan secara masif dan konvergen, hasil akan optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Bafaki, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Di forum ini saya berbicara tentang bagaimana peran DPRD dalam mengatasi ATS. Menurut saya yang terpenting adalah melakukan budget policy dengan tepat ya. Karena ATS ini secara riset ternyata hampir 52%-nya disebabkan oleh kemiskinan. Amanah undang-undang tentang 20% anggaran untuk pendidikan harus diterjemahkan secara lebih luas dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan yang terkait erat dengan pengurangan angka tidak sekolah ini. Karenanya kita berharap dari forum yang luar biasa ini terbangun komitmen yang semakin kuat dari para insan pendidikan di sini untuk berpikir ulang, melakukan perencanaan strategis ulang terhadap apa yang perlu mereka lakukan agar ATS bisa diminimalkan di tempat masing-masing. Terima kasih, ini forum yang hebat, mudah-mudahan menginspirasi semua untuk melakukan gerakan yang lebih nyata lagi untuk menurunkan ATS di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.